Selamat datang di seri 11 pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan diskusi mengenai pembelajaran bermakna melalui blended learning yang mengintegrasikan masalah atau proyek. Blended learning itu sendiri didefinisikan sebagai belajar yang memadukan belajar tatap muka, belajar online, dan belajar mandiri. Pendekatan ini terdiri dari beberapa model. Yang pertama rotation, flex, a la carte, dan enrich virtual. Model rotation itu sendiri terdiri dari station rotation, lab rotation, flip classroom, atau individual rotation. Begitu pula flex, a la carte, dan enrich virtual masing-masing terdiri dari beberapa model lagi. Salah satu model rotation yang paling mudah dan sering digunakan adalah flip classroom yang mengintegrasikan masalah atau proyek. Pembelajaran ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama belajar mandiri di rumah dan yang kedua belajar tatap muka di kelas. Pada belajar mandiri di rumah, proses belajarnya diawali dengan peserta didik belajar secara mandiri di luar kelas atau di rumah untuk memahami konsep materi secara mendalam. Proses belajar ini bisa individual atau kelompok. Peserta didik belajar memanfaatkan sumber belajar yang telah disiapkan guru secara daring asinkronus. Sumber belajar tersebut harus membimbing peserta didik untuk menemukan atau memahami suatu konsep atau materi. Sumber belajar tersebut bisa berupa LKPD, video, atau aplikasi tertentu yang ditanamkan di LMS Learning Management System, Google Classroom, Google Sites, atau platform belajar lainnya. Bila diperlukan, guru dapat membimbing peserta didik dalam belajar di luar kelas secara daring sinkronus menggunakan platform konferensi video seperti Zoom atau Google Meet. Guru tidak boleh terjebak menyediakan sumber belajar yang isinya ngajarin atau ngasih tahu suatu konsep atau materi tertentu kemudian memberikan contoh penerapannya pada awal belajar ini. Yang kedua, peserta didik menjawab kuis yang memuat soal rutin berkaitan dengan materi yang dipelajarinya secara mandiri sebelum pertemuan tatap muka di kelas. Kuis tersebut bisa diberikan melalui Google Form, Wordwall, Canva, Kahoot, Quizizz, atau lainnya. Tujuannya adalah mengukur sudah sampai sejauh mana pengetahuan peserta didik mengenai materi yang dipelajarinya secara mandiri. Hasil kuis ini dapat dimanfaatkan guru untuk perbaikan bila ada pemahaman yang masih keliru atau untuk peningkatan pemahaman peserta didik. Sebagai contoh, beberapa peserta didik masih belum mampu menyelesaikan PLSV pada saat belajar mandiri di rumah. Pada saat pertemuan tatap kelas di bagian pendahuluan pembelajaran atau apersepsi, guru dapat mengajukan satu soal PLSV tadi, kemudian peserta didik secara berpasangan menyelesaikan soal tersebut selama 5 menit. Salah satu peserta didik menjelaskannya di depan kelas untuk membantu peserta didik lainnya yang masih belum bisa. Paradigma dulu adalah guru mengajar, sekarang peserta didik sebagai tutor sebaya membantu peserta didik lainnya. Pembelajaran demikian menjadi peserta didik sebagai pusat belajar atau center of the learning. Yang kedua, saat belajar tatap muka di kelas, guru tetap menyajikan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik, dan melakukan apersepsi. Kemudian, peserta didik secara berkelompok menyelesaikan masalah atau proyek tertentu. Penyelesaian masalah dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. Bila peserta didik bekerja dengan proyek dan proyek tersebut belum diselesaikan sepenuhnya di dalam kelas, maka peserta didik menyampaikan kemajuan penyelesaiannya secara berkelompok. Penyelesaian proyek tersebut dapat dilanjutkan di luar kelas saat belajar mandiri. Pembelajaran diakhiri dengan peserta didik membuat kesimpulan dan melakukan refleksi. Guru menyampaikan materi, tugas, masalah, atau proyek yang harus diselesaikan peserta didik sebelum pertemuan berikutnya. Berdasarkan proses belajar tersebut, maka model flip classroom ini sebenarnya kebalikan dari pembelajaran konvensional. Peserta didik pada pembelajaran konvensional belajar materi atau konsep di dalam kelas, kemudian menyelesaikan tugas masalah di luar kelas atau di rumah. Pada model flip classroom, aktivitas tersebut dibalik atau flip.
peserta didik belajar materi konsep di luar kelas secara mandiri, saat di dalam kelas, peserta didik menyelesaikan tugas, masalah, proyek secara berkelompok. Secara lebih detail mengenai blended learning ini dapat dipelajari pada buku Blended Learning dengan link yang diberikan pada bagian bawah PPT. Terima kasih dan selamat belajar.